Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dokter, Bapak dan Ibu peserta, serta narasumber yang hari ini telah bergabung dalam serial webinar ketiga dengan judul Meningkatkan Kepercayaan Diri Para Penyintas Kanker Anak. Perkenalkan, saya Cindy Audina. Saya seorang survivor kanker leukemia dan kelenjar getah bening di paru-paru yang merupakan bagian dari Cancer Buster Community, sebuah komunitas para penyintas kanker anak di bawah naungan Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Kok gambarnya nggak Puji nyala? syukur kita panjatkan karena di hari yang baik ini kita semua dapat dipertemukan dalam keadaan sehat. Saya sangat senang karena diberi kesempatan oleh YOAI untuk menjadi MC pada webinar hari ini. Terlebih dahulu, saya akan membacakan tata tertib webinar. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon saat moderator berbicara dan saat pemapar memberikan materi penjelasan. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat dan ditujukan untuk semua atau everyone agar dapat dilihat oleh seluruh peserta, moderator, dan pemapar. Yang ketiga, peserta dianjurkan untuk menggunakan earphone. Peserta diharapkan untuk tertib dan tenang selama webinar berlangsung. Apabila koneksi internet tidak stabil, disarankan untuk mematikan video. Apabila ada keperluan mendesak, dihimbau untuk memberitahukan panitia dengan menuliskan di chat box. Dan yang terakhir, peserta diharapkan untuk mengikuti webinar sampai selesai karena panitia telah menyediakan hadiah untuk penanya terbaik dan untuk para peserta yang memposting kegiatan kita hari ini di media sosial Instagram dengan tag Instagram @yoifoundation. Syarat ketentuan juga ada di Instagram @yoifoundation. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Onkologi Anak Indonesia, Ibu Rahmi Adiputra Tahir, yang juga akan secara resmi membuka webinar pada siang hari ini. Kepada Ibu Rahmi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah maka kita semua dapat hadir secara virtual di serial webinar YOAI 2021 yang ketiga hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin saya akan menyapa dulu selamat datang kepada Prof. Dr. Jaidiman Gatot. Ini kalau di anak-anak Prof ini udah seperti dewa deh ya, Prof ya. Selamat datang Prof Jai, terima kasih udah hadir. Ini lagi lebih pagi lagi datangnya. Terima kasih. Kemudian juga Dr. Endang Widyastuti, selamat datang Dok. Terima kasih. Dr. Haridini Intan atau kita panggilan sayanya Dr. Tanti sebagai keynote speaker nanti. Terima kasih Dok. Dr. Ibu Nelly Hursepuni sudah datang. Selamat datang Dok. Selamat datang Bu. Kemudian juga kawan-kawan dari kawan-kawan ini ada Dr. Nugroho dari Rumah Sakit Panti Rapih Jogja. Kemudian juga Ibu Yeta Gebyar. Beliau adalah psikolog. Ibu Indira Gamayanti, psikolog dari Jogja. Ibu Rini Hasan juga dari Jakarta, psikolog. Mbak Surastuti Nurdadi, Mbak Nuki. Udah lama kita nggak ketemu ya Mbak. Kemudian juga Ibu Yati Utoyo Lubis, kakak saya tercinta ini, Mbak Ti kalau saya manggilnya. Kemudian juga ada Ibu Nino Widiantoro hadir nggak ya Bu Retno? Nggak hadir ya? Belum datang. Oke. Kemudian siapa lagi yang? Oh ya, ada Dokter Fajar ya tadi. Fajar Subroto dari Rumah Sakit Harapan Kita. Selamat datang, Dok. Selamat datang juga saya ucapkan kepada para peserta webinar hari ini, para dokter spesialis anak, dokter umum, dokter gigi, psikolog, bidan, perawat, dosen, guru, mahasiswa, pelajar, komunitas relawan, kader posyandu, kader paliatif, petugas kesehatan, social worker, para penyintas atau survivor kanker pada anak, juga ada beberapa yang masih pasien, kemudian juga para orang tua pasien, serta masyarakat umum dari berbagai kota di Indonesia. Selamat datang juga kepada 3 pilar YOAI, yaitu CBC, Parents Club, dan FSG.
Mungkin karena topik hari ini adalah mengupas meningkatkan kepercayaan diri pada penyintas kanker anak, mungkin akan saya share sedikit mengenai salah satu pilar kita, yaitu CBC. CBC itu namanya Cancer Buster Community, itu adalah komunitas dari penyintas kanker anak yang bergabung dengan YOAI. Jadi pada tahun 1993 kami berdiri, anak-anak kami itu masih kecil-kecil ya, masih jadi pasien kanker. Kemudian pada tahun 2006 mereka sudah mulai remaja, dan kebanyakan juga pasien Prof Jaya, Dr. Endang, itu ya dok ya, sudah mulai memperlihatkan ada sedikit sesuatu lah gitu, sesuatu yang harus kita pikirkan bersama, yaitu mereka itu kadang-kadang agak takut bergaul ya di luar sana, ya nggak semua, tapi kita mulai berpikir nih para pendiri dan para pengurus waktu itu, gimana kalau kita ini anak-anak ini udah agak remaja, apa nih terusannya ke depan untuk supaya mereka jangan sampai keluar dari keluar dari, jangan sampai mereka menjadi nggak terurus gitu, seperti itulah. Kemudian kami berpikir gimana kalau kita bikin komunitas penyintas kanker pada anak. Oke, jadi sehingga pada waktu itu tahun 2006 tuh ya Mbak Retno, 2006 beberapa penyintas kanker yang waktu itu sudah agak menjadi remaja, yaitu Prisnanda, kemudian Prisnanda, siapa lagi ya? Prisnanda, Natarini, Aryo Falah, anaknya Bu Ika, kemudian almarhum Andrew, anaknya Bu Pinta atau Anyo, kemudian anak saya sendiri Saprita. Jadi mereka berlima dengan Natarini membentuk, mereka berlima ini mulai kongko-kongko dan mulai bicara-bicara, terus mereka mengatakan mereka mau membentuk suatu komunitas penyintas, dan memang namanya kita serahkan pada mereka, terserah deh kalian mau nama apa. Akhirnya mereka menentukan namanya, yaitu Cancer Buster Community. Memang nggak ada disebut penyintas atau survivor di situ, karena mereka bilang supaya bahwa kita tuh jangan terus-terusan menyandang kata penyintas gitu waktu itu. Ya sudah, akhirnya terbentuklah Cancer Buster Community. Artinya itu katanya komunitas Buster itu apa ya? Komunitas pemberantas kanker. Oke, gitu deh. Kemudian pada perjalanannya kami buatkan mereka suatu program, yaitu program pemulihan. Jadi yang pertama kita buatkan adalah karena mereka waktu itu masih tercerai-berai, kita kumpulkan, kemudian kita membuat suatu program, yaitu program pemulihan. Program pemulihan itu diantaranya programnya yang pertama adalah mengadakan cancer camp tiap tahun. Dari seluruh Indonesia kita kumpulkan para pasien dan para survivor yang sudah ada waktu itu, beberapa dari kota di Indonesia, mengadakan cancer camp. Kemudian cancer camp pertama berhasil dengan sukses. Waktu itu yang pertama masih mengajak beberapa ibu-ibu pasien yang waktu itu umurnya masih 8 tahun. Di cancer camp kedua dan ketiga, kita menerapkan peraturan bahwa anak-anak yang ikut cancer camp tidak boleh ditemani oleh ibunya. Nah, itu juga jadi tantangan buat kita, karena itu juga atas usulan dari beberapa psikolog ya. Waktu itu ada Ibu Nino Widiantoro, ada Bu Yeta Gebyar, Mbak Yeta ya, terus ada Ibu Gamayanti. Ingat nggak Bu Indira waktu kita bikin pertama kali cancer camp di Jogja, itu pertama kali itu dengan konseptor Ibu Indira Gamayanti. Beliau adalah kebetulan psikolog anak kanker. Jadi kami bekerja sama dengan beliau, kemudian dibuatkanlah programnya di Jogja dan berhasil dengan baik. Bahkan inputnya itu sangat menggembirakan bagi kami, karena beberapa pasien yang waktu itu ikut cancer camp itu menjadi bertambah percaya diri, dan yang tadinya takut pergi dengan pesawat terbang jadi berani, something like that. Jadi pokoknya mereka jadi ada keberanian. Kemudian kita bikin juga cancer camp yang kedua. Nah, kalau nggak salah cancer camp yang ketiga yang di Bandung, yang waktu itu
Children with Cancer are ready to fight. Gimana? Lupa lagi namanya. Yang di Bandung itu Mbak Retno, ingat nggak? Yang pakai baju tentara semua itu ya. 2008. 2008 itu ya. Itu 2004 ya 2008 ya. Kita nggak setiap tahun waktu itu ya 2 tahun. Nah itu Setiap tahun Ibu. setiap tahun ya. Tapi Ya, namanya saya lupa ya, 2006. karena udah lama sekali ya. Tapi ini yang 2008 ini kita bikin di mana di Bandung dengan melibatkan para prajurit-prajurit di secapa TNI Bandung. Jadi lucu sekali itu waktu itu ya. Juga itu tidak boleh ada peserta atau pasien atau penyintas yang dikawal oleh ibunya. Tidak boleh. Jadi kita semua turun tangan sampai FSG, semuanya turun tangan, harus tanggung jawab satu FSG atau satu pengurus membawahi 2 atau 3 anak-anak. Sungguh sangat menyenangkan itu ya. Mereka outbound di sana. Bayangin latihan ketentaraan itu seperti yang naik itu apa sih namanya? Naik menara. Ya, naik menara. Terus apa Mbak yang naik yang perosotan pakai tali itu apa? Firefox. Sudah itu. Bayangin kita udah deg-degan juga, aduh ini anak-anak kanker, tapi mereka semangatnya minta ampun. Mereka ikut outbound dengan semangat, dan mereka mengikuti tentara yang jalan merangkak di lapangan itu ya Mbak ya. Ya, di tali. Ingat nggak teman-teman? Piringnya keren, piring makan. Oke, terus sudah itu kita juga ada hiburan dari Setia Band ya. Jadi semacam itulah kita bikin selalu bekerja sama dengan psikolog, dengan institusi seperti ketentaraan itu, kemudian juga dengan Bu Acin itu Musikal Studio. Nah, kemudian selanjutnya terus kita hampir tiap tahun bikin dan berganti-ganti kota. Di Bandung, di Jogja pernah, di Bali pernah, Jakarta pernah, bahkan Singapura juga pernah ya. Kemudian akhirnya anak-anak itu sudah kan dari seluruh Indonesia. Jadi berapa Mbak pesertanya, kira-kira 80-an ya kira-kira setiap kali ya. Iya, 80. Lebih lah 80 ya. Lebih 80. Kuningan lebih banyak. Ya, tapi di setiap acara itu kita selalu mengadakan misalnya ada psikolog yang bicara, ada dokter yang bicara, termasuk Prof Jaya juga ikut selalu hadir ya. Prof Jaya ingat nggak waktu di Solo? Ya. Kemudian jadi bukan karangan kita juga sih, kita selalu berkonsultasi dengan psikolog-psikolog, yaitu dokter, di antaranya Dokter Indira Gamayanti, Ibu Indira Gamayanti, Ibu Yeta Gebyar, Ibu Wininu Widiantoro, Ibu Rini Hasan juga pernah mengisi acara di Malang ya kalau nggak salah. Kemudian Ibu Nuki, Ibu Surastuti Nurdadi, dan juga Ibu Yati Utoyo Lubis. Nah, memang hasilnya sih dari tahun ke tahun sangat memuaskan, sehingga kita perlu berpikir, oh rupanya benar juga ya kalau sesama penyintas bertemu dan dibuatkan suatu acara itu, mereka jadi hidup sepertinya. Yang tadinya takut ngomong sama orang jadi berani. Yang tadinya nggak mau nyanyi jadi mau nyanyi. Yang tadinya nggak bisa pidato jadi bisa mempresentasikan sesuatu. Jadi ternyata memang psikologi itu sangat penting, walaupun tentu pengobatan penting, tapi psikologi itu sangat-sangatlah penting menurut kami. Betul apa tidak, nanti mungkin Prof Jaya dan Dr. Endang juga akan sumbang saran. Kemudian juga tentu kalau Ibu Nelly pasti setuju ya Bu ya. Kemudian, nah bahkan sampai akhirnya para survivor tersebut, para penyintas yang tergabung dalam CBC tersebut, mempunyai kemampuan untuk bicara, sehingga mereka beberapa sudah bicara di forum internasional. Di internasional itu ada persatuan penyintas juga, penyintas seluruh dunia. Seperti itu waktu Krisnanda, pendiri CBC itu waktu itu ke Kanada, Natarini ke India, Devi dan Gary ke Turki. Kemudian Suci pernah bicara di Hong Kong, itu anaknya Pak Kavi. Kemudian Saskia mana di Moskow, Rusia, dia bicara juga waktu itu di depan forum
penyintas, dokter, sehingga menjadi Saskia mendapatkan standing ovation. Juga Frida di Dublin, Irlandia, sehingga ia menjadi, Frida itu anaknya Bu Nuno, sehingga menjadi contoh di kampusnya, menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Kemudian Nimas di Washington DC, nggak tanggung-tanggung dia ke Washington DC. Kemudian waktu itu ditemani Bu Ika dan Bu Aris ya. Kemudian yang kemarin terakhir Alma Dania di Dubai, Emirat Arab. Alma ini sungguh sangat aneh. Dia itu tidak bisa berbahasa Inggris. Tetapi karena kita bilang dia, kamu ada tugas untuk menyampaikan presentasi kamu di Dubai, kamu harus bisa bahasa Inggris. 3 bulan kita drill bahasa Inggris dan dia mendapatkan standing ovation juga di Dubai, sungguh luar biasa. Alma itu multi cancer ya, iya, Sin, sama kayak Cindy ya. Iya Tante. Ya. Oh iya, ya, Cindy juga nih. Cindy ini juga hebat. Cindy, Alma ini pejuang-pejuang tangguh. Udah bukan little warrior lagi, dia udah pejuang yang sangat tangguh. Ini berdua juga ada di sini, Niki, kemudian Rama, siapa lagi, banyak kok, ada Saskia tadi ya. Kemudian juga begitulah pencapaian mereka. Tentu itu bukan karena kita aja ya, tapi justru karena dialah. Bukan kalau kita maksa-maksa orang, belum tentu dia bisa sepandai itu pastinya. Tapi kami yakin bahwa memang para penyintas itu bisa berprestasi dan sama sekali tidak ada kecanggungan dalam bergaul, dalam pembicaraan di luar negeri, dalam pembicaraan di dalam negeri juga, tentu saja di dalam negeri. Nah, sehingga kami berpikir alangkah baiknya kalau apa yang kita sudah dapatkan ini kita share ke seluruh Indonesia, ke seluruh ibu-ibu, ke seluruh anak-anak penyintas di seluruh Indonesia, agar kalau bisa mungkin bagus juga dibikin komunitas penyintas ini di setiap daerah, mungkin Medan atau Padang atau Jogja. Di Jogja sudah ada ya? Ada. Ya. Kemudian juga banyak sekali di tugas CBC sekarang. Mereka mengadakan acara tahunan YOAI yang itu Hari Kanker Anak Internasional. Sekarang sudah sejak tahun berapa, 2015 mereka yang bikin. Jadi mereka yang selalu mengumpulkan peserta-peserta. Kami yang dari YOAI cuma tinggal berapa pesertanya gitu. Jadi ya, tapi mereka sangat aktif. Jadi memang keuntungan dari mempunyai komunitas, saya pikir memang banyak sekali ya. Banyak sekali keuntungan dari mempunyai komunitas, karena mereka bisa saling berbagi, bisa saling bertanya, bisa saling membandingkan, saya begini, kamu gimana, dalam arti kata yang positif, bukan dalam arti kata yang negatif. Kemudian juga surprisingly juga mereka sangat mendukung satu sama lain. Saya kok ngeliat mereka berkumpul itu, kalau lagi cancer camp itu lucu sekali, kayak tadi di film kan ada ya, no boundaries, nggak ada sama sekali. Kamu dari Jakarta, saya ini dari ini, kamu dari rumah sakit RSCM, ini dari RSCM, nggak ada gitu. Semua bersatu, jadi jadi sangat membanggakan, dan saya pikir mungkin itu bisa jadi contoh yang baik bagi survivor di seluruh Indonesia. Sungguh saya sangat berharap ini dapat berguna ya, CBC ini untuk para survivor. Kami sadar juga, karena kami juga mengalami ketika anak-anak kami berobat, bahwa mereka waktu menjadi pasien kanker anak itu telah mengalami proses panjang terapi pengobatan yang sangat-sangat melelahkan, baik mental maupun fisik mereka, dan juga kita sebagai orang tua, ya enggak? Orang tua kan pasti juga mengalami ikut mengalami kelelahan mental maupun fisik. Kalau saya sih mengalami begitu, tapi dengan adanya komunitas ini, jadi lebih terarah. Jadi kita bisa memanage kelelahan kita itu dengan hasil yang positif. Mungkin gitu menurut saya. Kemudian oleh sebab itu kami ingin sekali berbagi kepada para orang tua pasien kanker anak di seluruh Indonesia bahwa semua hambatan tersebut bisa kita lalui bersama dengan usaha yang
tentu yang keras dan yang terus-menerus. Dan dengan kerjasama juga tentu dengan dokter dan kami sarankan dengan psikolog bahkan psikiater. Oleh sebab itu pada hari ini kami juga mengangkat topik meningkatkan kepercayaan diri para penyintas kanker pada anak dengan narasumber Dr. Haridini Intan Mahdi. Beliau adalah Ketua SMF Anak Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai keynote speaker sekaligus moderator. Kemudian Ibu Nelly Hursepuni yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun ya Bu ya di RSKD menjadi koordinator dari pelayanan psikologi Rumah Sakit Kanker Darmais. Terima kasih Bu Nelly. Dan juga, nah ini praktisi nih, Raden Kusumarojo, sarjana psikologi adalah staf ahli YOAI yang menangani pasien-pasien kanker pada anak di RSCM dan RSKD. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber. Juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Kanker Darmais dan Cipto Mangunkusumo, dan juga kepada Prudential Life Assurance. Kemudian juga terima kasih kepada wartawan media online dan media online dari Berita Satu dan Tempo.com. Terima kasih kepada tim penyebar luasan informasi YOAI, terutama juga Dr. Endang Windiastuti sebagai konseptor serial webinar jilid 2 tahun 2000 serial webinar YOAI 2021 yang ketiga. Bahkan Dr. Endang jadi konseptor dari webinar 1 sampai 10 loh Dok nanti ya kan. Juga terima kasih Bu Retno, Bu Aris dan seluruh tim, nggak saya sebutkan satu-satu ya, udah Bu Aris sudah cepet. Terima kasih kepada MC Cindy Audina. Ini juga survivor yang tangguh. Notulis Ibu Dewi Saribanon, beliau adalah orang tua dari Mufti. Mufti juga sudah menjadi survivor dan bahkan sudah menikah. Oh ya, dari survivor tadi sudah banyak yang menikah. Ada Mufti, ada Suci, ada Nimas, ada Saprita, ada Prisnanda, siapa lagi ya? Pokoknya banyaklah yang sudah menikah. Jadi Lina ya. Zahra anaknya Rumsika itu. Ya, Lina, Zahra, Nimas tadi udah ya. Jadi sepertinya alhamdulillah sih nggak ada hambatan ya ibu-ibu dan anak-anak sekalian. Jadi jangan takut menghadapi masa depan, tetapi mungkin memang harus terarah. Jadi nanti kita mendengarkan Ibu Nelly sampai selesai supaya bisa tambah pengetahuan. Jadi para peserta webinar yang saya sayangi, kami sangat berharap agar serial webinar ini dapat menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para pasien dan penyintas kanker pada anak beserta keluarga dan orang tuanya. Semoga menjadi inspirasi dan pengetahuan yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara serial webinar ketiga tahun 2021, saya buka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sin. Terima kasih Tante atas kata sambutannya. Terlalu bersemangat ya. Tapi jadi seru Tante. Jadi seru sendiri. Oke, makasih Cindy. Sebelum kita masuk ke materi webinar hari ini, kita akan melakukan foto bersama secara virtual terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta, silahkan untuk mengaktifkan videonya, karena operator akan mengambil screenshot pada masing-masing halaman. Saya hitung 1 sampai 5 untuk tiap halaman. Untuk halaman 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih untuk seluruh peserta. Karena sesi foto-fotonya sudah selesai, saya persilahkan untuk mematikan mikrofon dan juga videonya apabila koneksi tidak stabil, karena kita akan masuk ke dalam sesi pemaparan. Untuk seluruh peserta, saya ingatkan sekali lagi untuk silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat karena akan ada hadiah untuk penanya terpilih dan untuk peserta yang memposting kegiatan webinar hari ini di media sosial Instagram. Sekarang saya akan menyerahkan acara pemaparan materi kepada Dr. Haridini Intan Mahdi atau yang akrab dipanggil Dr. Tanti yang hari ini sebagai keynote speaker dan juga moderator
Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Kanker Darmais. Kepada Dr. Tanti, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Tanti atau Dr. Haridini Intan. Saya juga sebagai Kepala Staf Medik Fungsional dari Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Terima kasih kepada YOAI di hari yang hujan ya tadi ya, tapi alhamdulillah ini kita akhirnya berjalan juga, sinyal mudah-mudahan bagus. Kita akan ini mendiskusikan webinar ketiga dengan tema meningkatkan kepercayaan diri para penyintas kanker pada anak. Terima kasih YOAI yang sudah memfasilitasi acara ini. Jadi memang betul pandemi sudah kita rasakan bersama sejak akhir Februari tahun 2020. Tapi bukan berarti kita lengah ya, karena penyintas kanker anak juga harus semangat dan tetap harus sehat. Saya akan mulai presentasi saya. Sebentar. Ya, oke. Ya. Oke, kelihatan ya udah ya. Jadi kali ini saya akan judul presentasi saya adalah pemantauan jangka panjang pasien anak dengan kanker. Oke, sebagai pendahuluan, kanker pada anak beda dengan kanker pada dewasa. Ini kan kita udah semua tahu ya bahwa kanker anak-anak juga anak-anak itu bukan dewasa yang dikecilkan dan pengobatan kanker pada anak itu berbeda. Tata laksana pasien kanker anak di usia di bawah 10 tahun beda pasti dengan pasien kanker anak yang di atas 10 tahun karena pasti lebih kompleks lagi karena mereka mulai masuk dewasa muda. Dan pasien kanker anak akan dikatakan remisi bila telah menyelesaikan pengobatannya atau kemoterapi, radiasi setelah semuanya selesai dan hasilnya baik, baru dikatakan remisi. Seperti kita ketahui juga pengobatan kanker anak itu pertama adalah kemoterapi, karena rata-rata yang dijalani kemoterapi adalah 2 tahun, kemudian evaluasinya juga ada, lalu kita juga lakukan terapi suportif, misalnya seperti transfusi darah, perawatan di rumah sakit, obat-obatan ya kan yang khusus untuk meningkatkan leukosit. Terus kemudian yang berikutnya adalah radiasi dan sekarang juga ada yang namanya TAC atau Transcatheter Arterial Chemoembolization. Kembali lagi, anak bukan dewasa yang kecil. Pengobatan kemoterapi disesuaikan dengan berat badan dan tinggi badan. Jadi kalau ada pasien dengan gizi buruk, jadi kita mesti harus reduksi obat kemo, tapi kalau pasiennya dengan obesitas, pasti diberikan kemoterapinya disesuaikan dengan berat badan idealnya. Ada dosis maksimal obat dan pemantauan kumulatif, terutama bila ada efek samping jangka panjang dari obat kemo itu sendiri. Radiasi pun juga disesuaikan jenis tumor dan target pengobatan. Seperti kita ketahui, ini adalah obat-obat yang diberikan pada kasus leukemia dan efek sampingnya, misalnya saja vincristine, kita harus kalau ada kesemutan atau neuropati, itu kita harus periksa saraf gitu kan, terus golongan antrasiklin seperti daunorubicin, ini kita harus siapkan, jadi ada pemeriksaan jantung sebelum dilakukan atau diberikan obatnya, terus kemudian ada yang namanya masuk cairan yang banyak atau hidrasi, terus kemudian pasien leukemia juga mesti minum steroid ya kan, jenisnya dexamethasone, terus kemudian pada sakit tumor padat ada beberapa obat juga dengan beberapa efek samping yang langsung atau yang jangka pendek ataupun jangka panjang.
Dan pengobatan kemoterapi ini multidisiplin ya, jadi sebelum mulai kemo, pasien akan diperiksa dulu misalnya ke dokter THT, gigi, ada fokus infeksi supaya tidak menghambat lancarnya pengobatan kemoterapi. Terus kemudian anak-anak di atas 10 tahun akan dikonsultasikan ke psikiater ya atau psikolog untuk sebagai pendampingan selain ada pemantauan nutrisi sebelum dilakukan kemoterapi. Jadi untuk pemantauan efek samping, semua pengobatan kanker memang dapat menyebabkan efek samping jangka panjang, selain jangka pendek tadi tentunya. Hal ini memang tergantung dari beberapa faktor, yaitu jenis kanker dan lokasi kankernya itu sendiri, terus kemudian area tubuh mana yang terkena, misalnya pada kasus tumor padat, terus kemudian dilakukan radiasi, terus jenis, pilihan obat, dosis obat, terus kemudian usia anak pada saat mendapatkan kemoterapi, terus genetik, riwayat keluarga juga harus diperhatikan, kesehatan pasien secara umum sebelumnya, maksudnya apakah dia ada malnutrisi atau ada masalah apa sebelum dia menjalani kemoterapi, kemudian yaitu tadi masalah lain yang ada sebelum terdiagnosis. Dan ini pemantauan itu kalau saya baca di jurnal-jurnal itu yang paling nomor satu mereka sebutkan adalah masalah emosional. Hal ini mungkin karena penyintas atau survival kanker anak biasanya kalau sudah menyelesaikan pengobatan usianya sudah mulai masuk dewasa muda. Jadi pertama kali yang mereka sebutkan rata-rata di dalam jurnal-jurnal internasional itu adalah pertama adalah pemantauan dan yang pertama adalah masalah emosional. Jadi masalah emosional ini jangka panjang itu bisa ansietas, depresi, ketakutan, terus kemudian jadi para penyintas atau survivor kanker itu kadang menghindari ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan atau pemantauan efek kemoterapi jangka panjang. Jadi nggak boleh nih seperti ini. Lalu memang berikutnya keganasan sekunder, terus kemudian harus ada pemeriksaan organ ya seperti jantung ya kan kalau dia pernah ada atau ada riwayat golongan obat-obatan antrasiklin, jadi harus diperiksa jantungnya, terus kemudian spirometri paru ya, kalau misalnya ada golongan etoposit misalnya untuk kasus-kasus tumor padat, terus kemudian masalah reproduksi, tumbuh kembang, gangguan hormon. Jadi pengobatan kanker sendiri membuat terganggunya fungsi hormon atau endokrin yang mengganggu pertumbuhan, metabolisme, juga pubertas. Terus ada juga yang mungkin karena radiasi ya, jadi ada gangguan kognitif, gangguan belajar, ataupun gangguan ingatan. Yang berikutnya lagi adalah masalah gigi. Jadi kalau misalnya ada pasien yang dengan riwayat radiasi di daerah mulut, kepala atau leher, nah itu biasanya masih mungkin ada gangguan juga. Juga pada pasien anak yang pada saat kemo itu gigi dewasanya belum tumbuh. Nah itu tetap harus dipantau dan kontrol gigi ini penting harus dilakukan setiap 6 bulan setelah dinyatakan survive dari kankernya. Gangguan pendengaran juga kita harus evaluasi kalau sudah selesai di kemoterapi karena masih mungkin efek samping obat-obatan seperti karboplatin atau radiasi di daerah kepala atau otak. Begitu juga gangguan mata dan penglihatan, ini masih mungkin salah satu efek radiasi. Gangguan tulang bisa terjadi dan dalam bentuk bila minum steroid ya jangka panjang ya bisa osteopenia atau osteoporostik ya. Nah ini dengan pemeriksaan bone density. Nah bila seorang anak sudah menyelesaikan pengobatan, jadi itu kalau sudah semua selesai tahapan protokol kemo sudah dijalani, lalu dievaluasi dan evaluasinya dinyatakan remisi. Nah artinya seorang pasien anak remisi terhadap kankernya. Dan kita tahu bahwa misalnya saja pengobatan leukemia 112 minggu, tapi kalau di luar negeri itu kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun ya. Kalau di kita kalau nggak salah 2 tahun 2 bulan. Jadi evaluasinya setelah selesai pengobatan adalah sebulan sekali, terus kemudian setiap 3 bulan gitu kan, terus
tumor padat juga seperti itu. Jadi setiap sebulan sekali, terus kemudian 3 bulan, terus kemudian apakah diperlukan CT scan atau apa pemantauan organ, ya kan, 1 sampai 2 tahun. Terus kemudian dan itu tergantung dari lokasi tumor primer. Pasca kemoterapi, ini yang tadi saya sampaikan, kapan saja harus dilakukan dan setelah selesai, kalau menurut CDC ya, atau ya dari ini kita harus ada vaksin ya, tapi vaksinnya vaksin khusus, vaksin yang maksudnya yang bakteri atau virusnya dilemahkan, dan itu dilakukan paling cepat adalah setelah 6 bulan setelah remisi. Ini satu Children Oncology Group ya atau COG, mereka menuliskan bahwa merekomendasikan pemantauan efek samping jangka panjang untuk survivor berdasarkan opini opini ahli ya, maksudnya para dokter dan review dari literatur ilmiah yang menyatakan bahwa ada potensi terjadinya efek samping pengobatan pasca kemoterapi. Jadi menghimbau untuk pemantauan atau merekomendasi pemantauan efek samping jangka panjang. Lalu dikatakan juga bahwa survival tetap tumbuh dan berkembang. Tadi saya sampaikan biasanya kalau sudah menyelesaikan kemoterapi masuk usia dewasa muda, ya kan. Pada beberapa kasus dibutuhkan pendampingan lebih lanjut, misalnya mengalami efek samping yang jangka panjang ya atau lambat atau komplikasi pasca kemo. Terus kemudian adanya disfungsi organ, infertilitas, keganasan sekunder, hepatitis, masalah otot, kognitif, juga psikososial. Dan ini yang penting juga adalah bahwa kadang penyedia layanan kesehatan atau tim dokter ahli gitu ya, kadang tidak menyadari masalah potensial para survivor ini, tapi kita juga tetap harus hati-hati melakukan atau dengan melakukan screening, jangan sampai screeningnya juga berlebihan. Ya, untuk simpulan, pertama adalah diperlukan pendampingan pasien anak sebelum dimulai pengobatan. Jadi sebelum masuk pengobatan setelah terdiagnosis, kita harus sampaikan ke keluarga atau bicara pada anak bila anaknya sudah mengerti ya apa yang akan dilakukan, lalu efek samping pengobatan, terus kemudian edukasi sebelum pengobatan bisa melibatkan pasien ya. Tadi saya bilang bila sudah dianggap mengerti. Kemudian kerjasama, ini penting selama pengobatan dan komunikasi baik antara orang tua, anak, caregiver, juga dokter untuk agar bisa mencapai remisi. Terakhir adalah survivor remaja atau anak harus mengetahui kebutuhan pemeliharaan kesehatan mereka sendiri, risiko kesehatan, screening yang diperlukan terkait dengan riwayat pengobatan kanker, dan perilaku terkait kesehatan yang dapat mengurangi risiko potensi gejala sisa yang merugikan. Saya terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih ya, sekian ini share saya. Kemudian kita lanjutkan langsung ya, karena diskusi terakhir aja ya Cindy ya, kepada Bu Nelly. Bu Nelly psikolog dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya persilahkan untuk presentasinya Bu Nelly.